Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ahmad Yukaul Fuad. Kemudian yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman mahasiswa semuanya. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada penyuluhan COVID-19 pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya Jikaratul Walidah dari Prodi Manajemen akan menyampaikan perihal COVID-19. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 atau coronavirus di CHC 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk di Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. 2. Batuk kering. 3. Sesak nafas. Kemudian, ada beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan yang terakhir, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Namun, saat ini kebijakan PPKM sudah dilonggarkan menjadi PPKM level 1 pada sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dilansir dari liputan6.com, penularan kasus harian positif infeksi corona di Indonesia hingga hari ini masih terjadi. Berdasarkan laporan yang disampaikan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Minggu 30 Oktober 2022, ada penambahan pasien positif sebanyak 2.717 orang.
sehingga akumulasi kasus terkonfirmasi positif virus corona di Indonesia terhitung sejak Maret 2020 sampai saat ini menjadi 6.490.622 orang. Kemudian, teman-teman, saya mempunyai tips untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang pertama, selalu jaga jarak aman dari orang lain, minimal 1 meter, meskipun mereka tidak tampak sakit. Yang kedua, kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang ketiga, sebaiknya pilih ruang terbuka dan berventilasi baik. Buka jendela jika berada di dalam ruangan. Yang keempat, cuci tangan Anda secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Yang kelima, ikut vaksinasi ketika giliran Anda. Ikuti panduan setempat terkait vaksinasi. Yang keenam, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Yang ketujuh, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Yang kedelapan, jika demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Telepon terlebih dahulu agar penyedia layanan kesehatan dapat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Tindakan ini akan melindungi Anda dan mencegah penyebaran virus serta infeksi lainnya. Kemudian, tata cara untuk penggunaan masker. Masker harus dipasang dengan benar, karena masker yang dipasang dengan benar dapat membantu mencegah penyebaran virus dari orang yang mengenakannya ke orang lain. Mengenakan masker saja tidak cukup untuk melindungi dari COVID-19, sehingga harus dikombinasikan dengan pembatasan fisik dan kebersihan tangan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan dipahami agar kita semua bisa terhindar dari COVID-19. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.